kabar yang bahwa Paula akan mengajukan banding. Mungkin sedikit tanggapannya Bang dari Abang sendiri sebagai kuasa hukum Mas Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman media yang selalu meliput perkembangan daripada persoalan atau perkara ini. Jadi yang saya dapat info melalui EKOT tanggal 28 berarti kemarin, memang benar termohon mengajukan upaya hukum banding. Ya, itu yang saya dapat pemberitahuannya kepada saya, sehingga saya pun menyampaikan informasi tersebut kepada Baim bahwa pihak termohon telah mengajukan upaya hukum banding dan selanjutnya saya dikasih amanah untuk juga menggunakan hak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang bahwa kami juga punya hak untuk mengajukan banding. Sehingga tadi pagi sekitar jam 10 pagi saya juga mengajukan upaya hukum banding. Jadi intinya tadi pagi lah ya, biar jelas, kami juga mengajukan upaya hukum banding. Jadi dalam perkara ini maka dua pihak sama-sama mengajukan upaya hukum banding. Yang pertama itu adalah termohon pada tanggal 28 adalah kemarin, dan hari ini pemohon ya, yang dahulunya adalah sebagai pemohon atau mungkin kalau lebih gampang itu adalah penggugat ya, tapi di dalam perkara perceraian yang diajukan oleh seorang suami itu namanya pemohon, mengajukan upaya hukum banding. Jadi dua-duanya banding, ya nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Ya, itu adalah amanah yang diamanahkan kepada saya. Apabila pihak termohon banding, Bang, kita menggunakan hak kita juga sama-sama. Tapi kalau dia tidak mengajukan upaya hukum banding, saya diminta tidak mengajukan upaya hukum banding. Jadi biar selesai perkaranya sampai di sini. Tapi ternyata tidak. Tanggal 28 dia mengajukan upaya hukum banding, saya tanggal 29 mengajukan upaya hukum banding. Seperti itulah perkembangan yang terakhir. Yang terakhir berarti perkembangan hari ini. Bang, alasannya sendiri ketika Baim itu mengajukan banding juga, apakah memang dia apakah dia sudah yakin dengan putusan, atau memang dia karena merasa putusan itu tidak seperti yang dia mau ketika Paula juga keberatan dengan hasil putusan tersebut? Kalau alasan-alasan banding itu nanti aja. Jadi yang jelas hak dulu ya, hak yang diberikan oleh undang-undang manakala ada putusan dalam sebuah perkara pada tingkat pertama. Jadi baik itu pada putusan di pengadilan negeri maupun pengadilan agama maupun di pengadilan tata usaha negara, maka upaya hukumnya terhadap putusan pada tingkat pertama itu adalah upaya hukum banding. Nanti prosesnya akan diproses dan akan diperiksa dan diadili oleh hakim pada pengadilan tinggi, entah pengadilan tinggi agama kalau memang agama, pengadilan tinggi pada perdata namanya pengadilan tinggi saja, dan juga di PT UN. Jadi ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Jadi semua itu ada tahapannya. Alasan-alasan itu nantilah yang akan saya serahkan selambat-lambatnya dalam 1 minggu ini. Itu kami juga akan berdiskusi kembali dengan Baim. Ada 2 poin penting yang akan saya sampaikan dengan persoalan banding ini, dan ini sangat penting karena terkait dengan sesuatu yang nantinya akan saya sampaikan secara terperinci di dalam memori banding kami, seperti itu. Bang, pas tahu Paula mengajukan banding, respon Mas Baim sendiri seperti apa? Enggak ada, saya bukan ahli memandang wajah seseorang. Saya enggak paham bagaimana. Yang jelas saya berkomunikasi, saya hanya menyampaikan kemarin banding,
Saya tunjukkan buktinya dengan adanya pemberitahuan kepada saya. Saya bilang kalau emang begitu, kita menggunakan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding juga seperti itu. Bang, banyak yang miris ketika hasil putusan perceraian Baim dengan Paula itu tersebar luas, Bang. Artinya dari abang sendiri kalau dari segi hukum itu apakah diperbolehkan, ada undang-undang yang diperbolehkan atau seperti apa, Bang? Kalau penyampaian putusan itu kalau perkaranya memang menjadi opini publik dan menjadi sorotan oleh masyarakat, itu berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144 tahun 2007 seingat saya, itu dibolehkan menyampaikan informasi atas putusan pada tingkat pertama atas izin Ketua Pengadilan. Jadi humas dalam hal ini biasanya diwakili oleh humas pada tingkatan pengadilan itu diberikan kewenangan untuk menyampaikan, tapi dengan syarat kalau dalam kasus perceraian itu nama para pihak. Jadi pemohon, termohon itu namanya harus disamarkan, itu saja. Tapi intisari dari masalahnya itu nggak ada masalah, harus disampaikan. Kalau memang terbukti adanya sebuah perceraian, katakanlah karena penganiayaan, ya harus disampaikan. Kalau terbukti seperti kemarin terjadinya nusus, ya harus disampaikan. Karena itu untuk kepentingan keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Seingat saya ditandatangani oleh Pak Bagirmanan ya, kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi, kalau saya salah mohon maaf. Seperti itu. Bang, apakah Baim masih keberatan dengan hasil putusan itu? Apakah memang apa yang Baim inginkan ketika putusan itu sudah keluar, Bang? Nanti aja dibanding. Karena rahasia-rahasia ini tidak boleh kita sampaikan. Saya selalu tidak pernah menyampaikan apapun. Nanti saatnya selesai, saatnya keberatan saya itu ada di pengadilan dan itu sudah diterima secara resmi, maka saya akan menyampaikan. Karena bagi saya kalau sekarang saya sampaikan, orang akan mengetahui apa yang menjadi alasan saya. Sedangkan alasan ini hal yang paling penting untuk kepentingan klien, dalam hari ini untuk kepentingan Mbak Ibu, seperti itu. Mungkin untuk memperjuangkan kasus Anda mungkin seperti apa sih prioritasnya? Oh, itu sangat prioritas. Itu nanti aja lah. Yang jelas selama ini itulah yang menjadi skala prioritas Mbak Im, sehingga dia berjuang untuk kepentingan anaknya. Itu yang Mbak Im sampaikan kepada saya. Nantilah, kan ini baru hari ini saya mengajukan dan saya diberi batasan waktu maksimal itu 6 hari, sebetulnya 7 hari, tapi anggaplah saya hitung 5 atau 6 hari kemudian supaya kita tidak tergesa-gesa karena waktunya udah mau habis. Kami sudah segera harus menyerahkan namanya memori banding segera dalam waktu beberapa hari ini, karena begitu saya nyatakan hari ini maka waktu itu sudah mulai tercatat. Hari ini dihitung sehari sampai besok ya bergulir waktunya, dan dalam waktu paling lama 7 hari. Aturannya 7 hari, tapi saya pikir itu sangat riskan ya, manakala kita mengajukan upaya hukum menyerahkan memori pada tepat detik terakhir. Saya pikir mungkin 1-2 hari sebelumnya saya akan serahkan, seperti itu. Apa mungkin karena jarangnya, kan terbiasa mungkin ya Mbak Im selalu sama anak-anak, terus terpaksa harus berpisah untuk sementara gitu, nanti ketemu lagi. Apa alasan itu Bang yang menjadikan? Kan saya bilang alasannya nanti. Yang penting hak dulu. Karena kalau alasannya saya sampaikan sekarang, alasan ini sangat krusial, saya tidak boleh sampaikan. Karena itu adalah untuk kepentingan proses penegakan hukum. Kalau Anda tanya banding, saya jawab. Kita mengajukan upaya hukum banding. Tapi alasan-alasan kami nanti setelah memori banding saya serahkan, dan itu tercatat resmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang harus kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka secara otomatis pihak akan mengetahui
para pihak ya. Jadi kalau itu sudah diketahui para pihak, saya nggak apa-apa menyampaikan kepada media. Artinya jangan sekarang saya sampaikan. Kalau saya sampaikan sekarang alasannya, saya pikir bukan pada tempatnya. Tapi kalau ini sudah resmi, berarti sudah itulah yang menjadi alasan. Tapi kalau sekarang kan belum resmi alasannya. Tapi yang jelas alasannya ada dua. Yang terpenting itu sementara ada dua. Nantilah saya sampaikan. Itu adalah hal-hal yang paling prinsip, dengan alasan akan secara tegas saya nyatakan seperti itu. Sip. Oke. Oke.